Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Ustazah ingin menyampaikan bahwa jangan jadikan COVID ini sebagai alasan untuk tidak belajar, tapi jadikan ini sebagai penyemangat kita untuk tetap belajar sehingga kita bisa memperoleh ilmu insya Allah. Nah, seperti yang Rasulullah sampaikan bahwasanya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, anak-anak saudara, kita tentunya semua ingin masuk surga kan? Nah, kalau kita ingin masuk surga, dimudahkan jalannya oleh Allah. Nah, salah satu caranya adalah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Tentunya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, anak saudara jangan lupa belajar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Silakan tonton video ini dengan seksama. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif. Nah, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jika sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif, yaitu secara kawin, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya perkawinan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya perhatikan slide berikutnya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan menggunakan tunas, akar tinggal, umbi, geragih, dan spora. Yang pertama, perkembangbiakan menggunakan tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang, contohnya tumbuhan pisang, atau dari bagian pinggir daun, yaitu contohnya tumbuhan cocor bebek. Khusus tumbuhan cocor bebek, pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Yang kedua, perkembangbiakan menggunakan akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah tumbuhan jahe dan kunyit. Yang ketiga,
perkembangbiakan menggunakan umbi. Umbi dapat berupa umbi batang atau umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tumbuhan kentang. Sedangkan umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tumbuhan bawang. Yang keempat, perkembangbiakan menggunakan geragih. Geragih merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Contohnya tumbuhan stroberi. Yang kelima adalah spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Spora berupa butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau sporangium pada permukaan bawah daun. Setiap sporangium mengandung ribuan spora. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu berupa cangkok, merunduk, menyetek, mengenten, dan menempel. Mari sama-sama kita bahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif buatan ini. Yang pertama, mencangkok. Ayo perhatikan gambar ini, di mana gambar ini merupakan proses mencangkok tumbuhan. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Yang kedua, merunduk. Perhatikan gambar di samping ini, di mana merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Yang ketiga adalah menyetek. Perhatikan gambar di samping. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Tanaman hasil stek memiliki sifat seperti tanaman induk. Yang keempat adalah menempel. Ayo sama-sama kita perhatikan gambar di samping, yaitu menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya tahan hama penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain, seperti pada gambar di samping ini. Oke, anak-anak ustazah, sekian materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang, ayo kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap Ananda paham dengan apa yang ustazah sampaikan, dan jangan lupa kerjakan latihan yang ada di dalam video ini. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.